Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah jinallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita lanjutkan sekarang masuk pelajaran ke 181. Jawazul buka'i 'alal mayyit ma lam yakun an jaza'in wa tasakhutin. Bolehnya menangis atas mayit selama tidak meratap, tidak mengangkat suara, dan selama tidak tidak menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak murka dan tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membacakan dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Itu tentang masalah bolehnya menangis atas mayit, tentu saja sebagai rahmat dan sebagai bentuk kasih sayang atas yang meninggal tersebut. Menangis dan sedih itu merupakan termasuk amrun jibili mubah yang dibolehkan dengan syarat tadi tidak meratap, tidak mengangkat suara, dan juga tidak murka atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tetap dalam keadaan iman, ridho dengan keriduan sempurna dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saudara kita, anak kita meninggal dunia, istri kita, suami kita meninggal dunia, dan kita bersedih sampai meneteskan air mata selama tidak meratap dan murka atau tetap menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berdosa, ya. Tidak berdosa. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah menangis karena wafat anaknya Ibrahim, tetap dalam keadaan iman dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Saya bacakan dari aslinya langsung dari kitab Fathul Bari, juz yang ketiga, jilid yang keempat, cetakan Darul Kutub Ilmiyah. Darul Kutub Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2005 Masehi atau 1426 Hijriyah, di jilid yang ke-4, juz yang ketiga, halaman 150, hadis nomor 1303 dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari membawakan bab qauli Nabi SAW, inna laki la mahzunun, kami merasa sedih dengan kepergianmu. Dibawakan hadis Nabi SAW, kata Al-Imam Al-Bukhari, waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW, tadma'ul ain wa yahzanul qalbu. Dibawakan perkataan Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi mengatakan SAW, air mata ini mengalir dan hati ini bersedih. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz innallaha la yu'adzabu bidam'il ain wa la bihuznil qalbi.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab karena sebab air mata mengalir dan hati bersedih. Atau yang semakna dengan ini dan lafaz yang sangat bermacam-macam juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik tentang kisahnya Ibrahim anaknya Nabi SAW, dan juga dari sahabat Abdurrahman bin Auf yang terdapat pada riwayat Imam Ibnu Sa'ad dan Imam At-Tabrani, dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Musnad, dalam Sunan Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Juga diriwayatkan dari Asma bintu Yazid dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh sahabat Mahmud bin Labid dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, dan juga diriwayatkan oleh As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu dan Abu Umamah dalam riwayat Imam Tabrani. Jadi banyak lafaznya. Yang saya bacakan di sini lafaznya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Al-Hasan bin Abdul Aziz. Al-Hasan bin Abdul Aziz Ibnul Wazir dari Tabaqah ke-11, wafat tahun 257. Qala haddatsana Yahya bin Hasan, yang thiqah ya, At-Tinisi dari Tabaqah ke-9, wafat tahun 208 Hijriah, Abu Zakaria Al-Basri. Qala haddatsana Quraisy wa huwa Ibnu Hayyan Al-Ajali Abu Bakar Al-Basri dari Tabaqah ke-7. An Sabit bin Aslam Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif Al-Qain. Kami pernah masuk bersama Nabi SAW ke rumahnya Abu Saif Al-Qain. Abu Saif Al-Qain disebutkan oleh sebagian ulama namanya adalah Al-Barra bin Aus. Al-Barra bin Aus, walaupun sebagian ulama tidak mentasrih nama beliau Al-Barra bin Aus, tapi ada juga yang menyebutkan nama beliau adalah Al-Barra bin Aus, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya. Dan beliau punya istri yang dikenal dengan sebutan Ummu Saif atau Ummu Burdah, namanya Khawlah bintu Al-Munzir. Ya, Khawlah bintu Al-Munzir. Di dalam sebuah riwayat dari Ya'qub bin Abi Sa'sa'ah dari Abdullah bin Abi Sa'sa'ah, beliau mengatakan tentang kisahnya Ibrahim ketika mau meninggal ya. Lama wulida lahu Ibrahim tanafasat fihi nisa'ul ansar ayatuhunna turdi'uhu fadafa'ahu Rasulullah SAW ila Ummi Burdah bintul Munzir ibnu Zaid bin Labid min Bani Adi ibni Najjar. Kemudian Nabi SAW menyerahkan Ibrahim untuk disusui oleh Ummu Burdah, itu Khawlah bintul Munzir bin Zaid bin Labid dari Bani Adi, dari Bani Najjar. Suaminya bernama Al-Barra bin Aus bin Khalid bin Ja'ad min Bani Adi ibni Najjar Aidon, dan suaminya juga berasal dari Bani Adi, yaitu Al-Barra bin Aus bin Khalid bin Ja'ad dari Bani Adi bin Najjar. Maka Khawlah bintul Munzir menyusui Ibrahim, dan Nabi SAW biasa mendatangi rumahnya Abu Saif, yaitu Al-Barra bin Aus. Al-Qain disebut Al-Qain adalah seorang yang biasa memperbaiki perabot-perabot yang rusak yang terbuat dari besi, atau biasa disebut Al-Haddad. Al-Haddad yaitu pandai besi, atau yang biasa memperbaiki perabot dari besi yang rusak. Al-Haddad Al-Qain. Wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim fa qabbalahu wa shammahu. Waktu itu Khawlah bintul Munzir adalah wanita yang menyusui Ibrahim,
anaknya Nabi SAW. Dan Ibrahim ketika itu sedang sakit dan sedang sakaratul maut. Kemudian Nabi SAW pun mencium Ibrahim. Disebutkan di dalam sebuah riwayat Sulaiman ibnul Mughirah secara mu'allaq. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ulida li al-lailah gulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Kata Nabi SAW, telah dilahirkan untukku pada suatu malam seorang anak kecil laki-laki, maka aku pun memberi namanya dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Tsumma dafa'ahu ila Ummi Saif imra'atu Qain bil Madinah yuqalu lahu Abu Saif. Kemudian Nabi SAW pun membawa Ibrahim kepada Ummu Saif untuk disusui yang ada di Madinah, dan suaminya adalah Abu Saif, tukang besi ya, pandai besi. Fantalaqa Rasulullah SAW kemudian Nabi SAW pun pergi ke rumahnya Abu Saif. Fattabi'tuhu, maka aku pun mengikutinya, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian masuk ke rumah Abu Saif, dan Abu Saif sedang memperbaiki sesuatu di rumahnya, dan banyak asap yang mengepul di dalam rumahnya karena ada banyak api untuk memanaskan besi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk ke rumahnya Abu Saif dan menyerahkan Ibrahim, anak beliau, untuk disusui. Kemudian dilanjutkan oleh Anas bin Malik, "Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalik." Kemudian kami pun masuk setelah itu, dan Ibrahim yajudu bi nafsihi. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazrifan. Dan ternyata Ibrahim sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Yajudu bi nafsihi ay yuqaribu bihal maut, yang sudah mendekati kematian ya. Masa kita sakaratul maut. Sedang sakaratul maut Ibrahim, dan disebutkan di dalam buku-buku sejarah Ibrahim itu umurnya hanya 70 hari. Umurnya hanya 70 hari ya, sekitar 2 bulan lebih lah ya. 2 bulan lebih. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazrifan. Dan ternyata air mata Nabi SAW pun mengalir. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, wa anta ya Rasulullah. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa anta ya Rasulullah. Ini kata para ulama disebutnya makna ta'ajjub. Abdurrahman bin Auf ta'ajjub, Anda juga menangis wahai Rasulullah, seperti orang-orang yang ditinggal anaknya meninggal menangis. Apakah Anda juga demikian? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, innaha rahmah. Faqala ya ibna Auf innaha rahmatun. Nabi SAW mengatakan, wahai Ibnu Auf, sungguhnya ini adalah rahmat. Summa atba'aha bi ukhra. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguhnya air mata ini mengalir, hati ini bersedih, dan kita tidak mengatakan kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Rabb kita, dan kami sedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, sungguhnya ini adalah rahmat, bukan tangisan yang menjerit, bukan tangisan yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi hanya air mata yang mengalir. Dan ini tidak mengapa ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, innama ana basyarun, sungguhnya aku adalah manusia biasa. Wala naqulu ma yuskhitu rabb, disebutkan dalam riwayat
Abdurrahman bin Auf dan Mahmud bin Labid la naqulu ma yuskhitu rabb. Kami tidak mengatakan apa-apa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dalam riwayat yang disebutkan inna Ibrahim ibni wa innahu mata fil ladzi wa innahu lahu ladzi rain yukmilani rodoahu fil jannah. Masyaallah. Dalam riwayat Al-Bara disebutkan annali Ibrahim lamurdian fil jannah. Sungguhnya Ibrahim adalah anakku dan Ibrahim memiliki wanita susuan nanti di surga. Masya Allah. Ini kisah tentang meninggalnya anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibrahim. Nabi SAW mengatakan innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dengan lafaz ini. Dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil faidah yang sangat agung, yaitu bolehnya menangis. Bolehnya menangis ketika ada saudara kita meninggal, ada anak kita meninggal misalnya, atau istri kita meninggal, atau suami kita meninggal, atau orang tua kita meninggal. Maka kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika mendapatkan musibah? Apa yang dikatakan hambaku? Kemudian malaikat mengatakan, dia telah memujimu wahai Rabb. Alhamdulillahi ala kulli hal. Seorang yang mendapatkan musibah dan dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah dibangunkan rumah di surga. Subhanallah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, wahai para malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika mendapatkan musibah? Ketika ditinggal saudaranya meninggal, ayahnya, suaminya, istrinya, anaknya, atau keluarganya yang meninggal, apa yang dikatakan oleh hambaku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Rabb, hambamu telah memujimu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, bangunkan untuknya rumah di surga yang disebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Rumah pujian. Rumah tersebut dibangunkan untuk seorang hamba yang ketika mendapatkan musibah, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ketika kita memiliki anak 5, 6, kemudian meninggal 1, alhamdulillah masih ada banyak. Makanya Nabi menganjurkan untuk memiliki banyak anak. Ya, banyak anak. Kalau anaknya 4 meninggal 1, ya masih ada 3. Masih ada 3. Ketika punya anak 1 gimana Ustaz? Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tidak ternilai jumlahnya ya. Jumlah. Walaupun kita bersedih, itu fitrah. Tapi jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai niyaha, jangan sampai murka, tidak menerima atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tercela. Adapun hanya sekedar menangis, sedih, air mata ini mengalir dan hati bersedih, ini fitrah ya. Iya. Sebagaimana Nabi SAW juga mengalaminya. Yang kedua, bolehnya mencium mayit ketika sudah meninggal. Sebagaimana Nabi SAW juga mencium Ibrahim ketika sudah meninggal. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, fihi dalilan ala takbilil mayyit wa syammihi. Di dalam hadis ini terdapat faidah bolehnya mencium mayit. Waradahu bi anna al-qissa inama waqa'at qabla al-maut wa huwa kama qala. Tetapi di dalam hadis ini, di dalam kisah ini disebutkan ini terjadi sebelum mayit itu meninggal. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu ketika Ibrahim yajudu binafsihi, Nabi SAW masuk ke rumahnya Abu Saif, kemudian qabbalahu wasyammahu, Nabi SAW mencium Ibrahim, dan waktu itu Ibrahim belum meninggal ya. Allahu taala a'lam bishawab. Ini hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini saya bacakan dari Riyadhus Shalihin, syarah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di jilid yang pertama, syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin, kitabnya terbitan Muassasah Syekh Utsaimin, halaman 206, dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 29. Disebutkan di dalam hadis tersebut, wa an Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhu maqal arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad uhtudira fashhadna farsala yuqri'us salama wa yaqul inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa'u fa fadat aynahu. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza? Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah maula Rasulillah. Maula artinya bekas budak. Yang punya bukunya bisa dibuka ya, Riyadhus Shalihin. Insyaallah rata-rata Riyadhus Shalihin punya. Kalau yang tadi ada di Sahih Bukhari, hadis nomor 1303. Kalau yang hadis kedua ini ada di Riyadhus Shalihin, hadis nomor 29. Ya, hadisnya tentang kisah kematian anaknya atau cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Zainab, dikisahkan oleh Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Wa hibbihi wa ibni hibbihi, Zaid bin Harithah itu kecintaan Nabi SAW, dan Usama bin Zaid itu anak dari kecintaan Nabi radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, arsalat bintun Nabi, putri Nabi SAW mengutus seseorang kepada Nabi. Putri Nabi di sini adalah Zainab ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama namanya Zainab. Putri Nabi SAW yaitu Zainab mengutus seseorang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, inna bni qad uhtudira, katakan kepada Nabi bahwasanya anakku telah hadarathu al-maut, muqaddimatul maut, sakaratul maut, sedang sakaratul maut. Fashhadna, maka datanglah, bahasa kita begitu ya, tolong panggilkan Nabi SAW untuk datang ke sini. Farsala yukri'us salam, kemudian Nabi SAW pun mengirim dengan mengucapkan salam ya, sampaikan salamku pada Zainab, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan kepada utusannya Zainab, innalillahi ma'akhad wa lahu ma'a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sungguhnya segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu sudah ada waktunya masing-masing. Artinya setiap jiwa itu pasti akan meninggal. Hanya waktunya saja yang tidak diketahui.
maka hendaknya dia sabar dan berharap pahala. Ketika Nabi SAW sudah mengatakan demikian, sampaikan ke Zainab kalimat ini, innalillahi ma akhadh walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaknya dia sabar dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Dua ya, dua. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannahu. Kemudian Zainab pun mengirim utusan lagi yang kedua kali sambil bersumpah agar Nabi SAW benar-benar datang, untuk datang. Akhirnya Nabi SAW pun bangun dan berangkat bersama beberapa sahabat yang antara Sa'ad bin Ubadah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa sahabat yang lainnya. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Kemudian anaknya Zainab pun diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adahu fi hijrihi. Maka Nabi SAW pun memangkukannya, meletakkannya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqa'u, sedangkan nafasnya Nabi terengah-engah, tersedat-sedat, tidak teratur, menunjukkan sedih ya, sedih. Fafadat ainahu. Kemudian air mata Nabi pun berlinang, mengalir. Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa ini? Apakah Anda juga menangis? Bukankah menangis itu tidak diperbolehkan ketika ada musibah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi rahmatun." Ini adalah rahmat, ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan di dalam hati-hati hamba-Nya. Dalam riwayat yang lain disebutkan fi qulubi man sya'a min ibadihi, di hati-hati siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan sesungguhnya Allah merahmati dari hamba-Nya yang penyayang. Yang penyayang. Di sini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis yang agung ini kita bisa ambil faidah diantaranya. Yang pertama, jawazu istihdari zawil fadl lil muhtadar li roja'i barakatihim wa du'aihim. Bolehnya menghadirkan orang yang memiliki keutamaan, ustadz ataupun yang semisalnya, ketika ada seseorang yang sedang sakaratul maut, untuk mendapatkan, berharap keberkahan doanya, doanya. Tapi ya nggak wajib ya, dibolehkan. Kalau diwajibkan ya repot ustadznya, setiap ada yang memenang itu bapak sakaratul maut, ustadz ada yang sakaratul maut, repot. Gak apa-apa ditalkinkan sendiri, talkinkan la ilaha illallah. Kalau misalnya dia bisa bicara atau mengucapkan la ilaha illallah, itu lebih baik, dan kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, udah nggak usah dipaksa lagi, tidak perlu dipaksa mengulangi lagi, karena berat ya, karena orang yang sedang sakaratul maut itu berat. Pelajaran yang kedua, jawazul masyi ila ta'ziyah, bolehnya berjalan untuk bertakziah. Iya. Tentu saja takziah di sini tujuannya adalah untuk menghibur orang yang terkena musibah, diberikan hiburan, kalimat-kalimat innalillahi ma akhadz, kata Nabi SAW, innalillahi ma akhadz walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sungguhnya kepunyaan segala sesuatu, kepunyaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberi, Allah yang memberi, dan Allah yang akan mengambil kembali. Dan segala sesuatu itu sudah ada waktunya masing-masing. Kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah akan mengambilnya kembali. Maka hendaknya sabar dan berharap pahala. Ingat ya, dua. Sabar dan berharap pahala. Tidak boleh kita murka, tidak boleh kita marah terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai mengatakan Allah tidak sayang sama saya, Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Subhanallah, dia malah suuzon kepada Allah, dia malah marah kepada Allah. Ini dosa.
Bukan mendapatkan pahala dari musibah yang dia dapatkan, dia malah mendapatkan apa? Dosa. Makanya Nabi SAW mengatakan, fal tasbir wal tahtasib. Hendaknya dia sabar dan berharap pahala. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang dikatakan hambaku ketika mendapatkan musibah? Wahai hambaku, dia mengatakan, dia memujimu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bangunkan untuknya rumah di surga. Ya, kalau kita nggak punya rumah di dunia, masih kontraktor, ya kalau ada musibah kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah ala kulli hal. Allah akan bangunkan rumah untuk kita di surga. Masya Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk memiliki rumah di surga. Caranya gimana? Caranya kalau ada musibah, ya puji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Maka Allah akan membangunkan rumah untuk kita di surga. Subhanallah. Boleh bertakziah, tapi ketika takziah jangan makan-makan. Orang yang datang takziah itu untuk menghibur, untuk membantu, bukan untuk malah merepotkan orang yang mendapatkan musibah. Kalau ada perkataan, Ustadz, yang apa sahibul baitnya juga nggak ada masalah kok. Iya, tapi kita ngerti lah, kan begitu. Sebagaimana Nabi SAW ketika Ja'far sedang mendapatkan musibah, Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib ya. Nabi SAW katakan apa? Isna'u li Ali Ja'far to'aman. Buatkan untuk keluarganya Ja'far makanan, karena dia sedang mendapatkan musibah. Kan begitu. Bukannya kita malah numpang makan di situ. Tapi kalau dihidangkan makanan untuk yang hadir gimana Ustadz? Ya selayaknya lebih baik jangan. Tapi kan ini yang buat juga orang lain Ustadz. Ya sudah, itu untuk keluarganya saja. Untuk keluarganya saja. Adapun kita seharusnya membantu ya, membantu. Jangan malah ikut nimbrung di situ ya. Lebih baik dihindari. Itu menyelisih sunnah Nabi SAW. Pelajaran selanjutnya, istihbabu amri sahibil maksiyah bil sabr. Disunahkan memerintahkan orang yang mendapatkan musibah itu untuk sabar. Iya, saya mengatakan isbir atau isbiri, sabar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah atas musibah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah untuk kita di surga dengan rumah pujian. Ya. Selama kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah anjuran untuk berlemah lembut, kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berlemah lembut, kasih sayang kepada makhluk Allah, kepada anak-anak, istri, suami, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyayangi kita. Al jaza min jinsil amal. Bolehnya menangis. Seperti tadi sudah disebutkan, bolehnya menangis ketika mendapatkan musibah, dan itu termasuk rahmat. Itu termasuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati hamba-hambanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pelajaran ke 181 ini. Semoga yang kita bahas bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membangunkan untuk kita rumah di surga ketika mendapatkan musibah dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.